Sampai juga Anda di modul keempat. Di modul keempat ini saya akan membahas parameter perbankan dalam menghitung utang Anda. Seperti yang kita tahu, utang itu dari kacamata perbankan itu kita bugil. Jadi bank itu tahu jelas ya, kita punya utang berapa, kita mau pakai berapa, kita pernah telat apa enggak. Nah, di dalam modul keempat ini kita akan mempelajari dua hal. Yang nomor satu adalah BI checking, ya, BI checking atau SID. Dan yang nomor dua kita akan mempelajari namanya DBR. DBR itu adalah debt burden ratio. Nah, dengan Anda memahami kedua ini, sebenarnya Anda sudah bisa tahu apakah Anda itu sebenarnya layak nggak untuk dapat utang lagi, ataukah Anda itu layak nggak untuk menerima utangnya lebih besar lagi, ataukah Anda sudah nggak mampu bayar. Nah, dengan memahami dua ini sebenarnya kita udah tahu, karena ini adalah bagaimana cara bank melihat Anda, ya. Nah, kita akan mempelajarinya di dalam modul kali ini. Yuk, kita mulai. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan kali ini di program Bangkit dari Jeratan Kartukredit.com saya akan membahas seputar BI checking, ya. BI checking atau dikenal sebagai sistem informasi debitur, ya, atau disingkat SID. Jadi apa sih ini sih ya? Yang dimaksud dengan BI checking adalah daftar riwayat pembayaran pinjaman seseorang yang dilaporkan bank atau perusahaan finance kepada Bank Indonesia setiap bulannya. Pelaporan biasanya dilakukan oleh pihak bank pada akhir bulan antara tanggal 29 sampai tanggal 30, ya. Jadi kalau untuk memahami masalah BI checking ini, saya analogikan bahwa apa? Anggap aja jadi Bank Indonesia itu seperti kepala sekolah, kemudian bank tempat Anda ngutang itu seperti guru-gurunya dan Anda sebagai muridnya. Nah, setiap bulan ya, guru ini akan lapor ke kepala sekolah untuk penilaian muridnya. Muridnya ini pernah telat apa enggak, bagus apa enggak nilainya. Dan dari kepala sekolah ini dia akan merangkum menjadi satu laporan yang tujuannya apa? Kalau suatu ketika si murid ini mau cari guru yang lain, si guru ini bisa akses ke kepala sekolah, tanya historis si murid ini. Jadi ini cara gampang analoginya BI checking. Jadi ada yang harus kita pahamin adalah apa? Data Anda secara perbankan, yaitu data hutang, itu Anda seperti telanjang bulat, ya. Jadi bank itu tahu Anda punya kartu kredit berapa, pemakaiannya berapa, angsurannya berapa. Jadi Anda tidak perlu bohong. Misalnya contoh, banyak ketika teman-teman ketika apply kartu kredit limit 5 juta ngakunya 50 juta, ya. Itu pasti ketahuan di BI checking ini, ya. Nah, BI checking ini merupakan parameter yang yang dipakai perbankan untuk melihat seseorang ini ketika mau maju kredit itu approval apa enggak. Itu salah satunya di BI checking. Karena dia bisa melihat historis, ya. Nah, oke. Sekarang untuk grade-nya, berapa grade-nya? Jadi nilai yang ada di BI checking ini ada 6 nilai, yaitu kolek 1 yaitu lancar, ya. Lancar tunjakan 0 hari. Kemudian kolek 2A, sebenarnya 2 ya, tapi kita bagi ada 2A, 2B. 2A itu dalam perhatian khusus telatnya 1 sampai 29 hari, kalau 2B itu telatnya 30 sampai 89 hari. Kemudian kolek 3 kurang lancar, kolek 4 diragukan, kolek 5 macet. Ini hari tunggakannya adalah kolek 3 90 sampai 119 hari, 120 sampai 149 hari, dan di atas 150 hari, ya. Jadi ini adalah grade di BI checking. Jadi kalau Anda nanti bisa lihat BI checking Anda bisa lihat BI checking Anda bisa ngecek. Caranya tinggal Anda datang saja ke Bank Indonesia, ya. Kemudian di Sapamnya bilang aja mau cek BI checking. Harap Anda membawa KTP asli beserta 2 buah fotokopi KTP untuk jaga-jaga. Dan ini semua Anda gratis, Anda bisa dapatkan di kantor Bank Indonesia. Oke? Nah, kalau Anda sudah mendapatkan di kantor Bank Indonesia, maka rupanya akan seperti ini. Lembar pertama ini berupa data nasabah, ya. Ini ada nama debitur, alamat, nomor KTP, paspor, kemudian tempat lahir, DIN, nomor KTP, NPWP, tanggal lahir, kemudian alamatnya, pekerjaannya. Nah, ini sumber data dari mana? Ini dari Citibank. Mungkin nanti ada beberapa, apalagi kalau Anda sudah punya banyak kartu kredit, ya, atau banyak utang. Ada beberapa data dari setiap bank itu punya versi yang berbeda-beda. Nah, oke.
Nah, ini adalah kalau Anda posisi tidak punya utang, ya. Ini adalah posisi kalau Anda tidak punya utang, ya. Berarti data tidak diketemukan. Otomatis kalau Anda seperti ini, Anda nggak bakal masuk di program bangkit dari jeratankartukredit.com, ya kan? Nah, biasanya Anda udah merah semua. Nah, kayak apa? Nah, seperti ini, ya. Jadi ini adalah format di BI Checking, teman-teman. Yang harus Anda perhatikan sebenarnya yang terpenting itu cuma dua. Yang nomor satu adalah nomor seri ini. Jadi contoh ini nomor seri ini itu adalah bank apa. Jadi kita kan nggak tahu ini bank apa ya kan. Jadi nomor seri ini itu adalah bank apa. Nah, biasanya kalau kartu kredit itu ada tulisannya kartu kredit. Nah, kalau udah lunas ada tulisannya lunas. Nah, kemudian yang terpenting nomor dua adalah apa? Kita lihat data kita selama 2 tahun ke belakang itu Anda bisa cek di sini. Ada kotak-kotak ini jumlahnya ini kan sekitar 12 dan 12 jadi 24. Ini adalah historis Anda selama 24 bulan. Di historis ini Anda akan melihat ada kotak ini ya, ada kotak atas, ada kotak bawah. Kotak atas itu menandakan grade Anda, grade berapa? Kolek 1 kah atau kolek 2? Kemudian kalau di bawah itu adalah telatnya berapa hari, 0 hari ya. Jadi kolek 1 kemudian 0 ini artinya telatnya 0 hari. Kalau 2 0 ini artinya biasanya ini KPR ini. KPR yang pembayarannya belum lengkap tapi sudah dibayar tapi belum lengkap ya. Nah, jadi semua kredit Anda itu akan ada semua, bahkan yang sudah lunas pun akan terlihat. Jadi kalau yang sudah lunas akan begini. Kalau ada TB ini artinya tidak berubah. Jadi data ini tidak berubah. Oke. Nah, bagaimana kalau yang bermasalah, yang macet-macet itu rupanya seperti apa? Nah, kalau Anda kebanyakan dari Anda rupanya seperti ini, ya. Ini yang kita ngomong mulai bermasalah, kolek 1, kolek 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5 terus. Dan ini telatnya bisa ini akan selama Anda tidak bayar, maka telat ini akan terakumulasi terus. Saya pernah lihat kasus salah satu murid saya di Bandung itu telatnya itu mencapai 5.000 hari ya, berarti hampir 12 tahun ya. Nah, selama ini tidak Anda selesaikan ya, maka ini akan muncul terus. Nah, kalau kita selesaikan apa yang terjadi? Nah, ini yang penting. Kalau kita selesaikan, jadi misal ya, kita berada di ini ya. Kalau kita selesaikan, maka yang 4 titik bawahnya 183 ini dia akan berubah di sini adalah 10. Jadi dia akan berubah 10. Nah, 10 tapi data yang di belakang ini itu akan tetap kelihatan. Nah, tapi dalam berjalannya waktu data ini akan tergeser. Dia akan tergeser ya. Dia akan tergeser terus sampai pada akhirnya tahun kedua hilang. Tapi kalau ya kan menurut aturan perbankan yang terbaru adalah apa? Ketika ini berubah menjadi 1, Anda sudah jalan 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini masih 1 semua, Anda sebenarnya sudah bisa maju kredit lagi. Jadi tidak perlu ada ketakutan bahwa nanti ketika Anda macet kemudian nggak bakal bisa kredit lagi. Enggak. Selama nanti datanya kita sudah selesaikan ya, itu kita bisa maju kredit lagi. Tapi ketika Anda menyelesaikan ya, ketika Anda menyelesaikan ini teman-teman ya, harap bukti lunas disimpan. Sekali lagi ini penting banget ya. Kalau Anda pas menyelesaikan, harap bukti lunas disimpan. Karena apa? Ada beberapa kasus di beberapa bank itu Anda sudah ngelunasin ya, Anda udah ngelunasin tapi bank tidak mengupdate. Nah, itulah kenapa kita perlu bukti lunas ini penting sekali ya. Oke. Dan kalau untuk kartu kredit dan KTA, jadi sama ya, secara strata hukum itu sama. Kartu kredit dan KTA itu strata hukum sama. Kalau bedanya adalah kalau kartu kredit dan KTA itu personal. Kalau suami istri, misalnya istri macet, si suami masih bisa maju kartu kredit. Atau si suami macet, si istri masih bisa maju kartu kredit ya. Cuman kalau untuk Anda untuk mengambil kredit yang tipikalnya properti seperti KPR, modal kerja investasi, maka yang dihitung adalah data dari kedua belah pihak. Ya jadi kalau salah satu macet ini udah nggak bisa maju di kartu kredit. Dan saran saya adalah hati-hati untuk urusan BI Checking ini. Oke, kita akan lanjut pada modul berikutnya yang materinya nggak kalah keren lagi bersama saya Roy Sakti.